Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Umah dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas barisan monoton. Definisi dari barisan monoton yaitu diberikan X sama dengan XN barisan bilangan real. X dikatakan naik atau increasing jika memenuhi ketidaksamaan XN kurang dari sama dengan XN plus 1. X dikatakan turun atau decreasing jika memenuhi ketidaksamaan XN lebih dari sama dengan XN plus 1. X dikatakan monoton jika X naik saja atau turun saja. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah barisan berikut adalah naik. Barisan yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, N hingga seterusnya. Nah, barisan pertama kalau kita namakan barisan X, memiliki unsur XN, maka XN sama dengan N. Jadinya, N kurang dari N plus 1, sehingga N kurang dari sama dengan N plus 1. Nah, N di sini adalah XN dan N plus 1 adalah XN plus 1. Barisan yang kedua ada 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 hingga 4 kali, 5 hingga 5 kali, dan seterusnya. Di sini, X1 sama dengan 1, kurang dari sama dengan X2 sama dengan 2, X3. Nah, di sini dapat kita lihat XN kurang dari sama dengan XN plus 1, maka barisan kedua ini adalah barisan naik. Barisan yang ketiga ada A kuadrat, A pangkat 3, hingga AN, dan seterusnya. Jika A-nya lebih dari 1, maka pasti A kurang dari sama dengan A kuadrat, kurang dari sama dengan A pangkat 3, dan seterusnya. Maka berlaku XN kurang dari sama dengan XN plus 1. Maka barisan yang ketiga ini adalah barisan naik. Lalu yang kedua ada barisan turun. Barisan pertama yaitu 1 setengah, 1/3 hingga 1/n, dan seterusnya. Di sini N kurang dari N plus 1, maka N kurang dari sama dengan N plus 1. Ini 1/n lebih dari sama dengan 1/n plus 1. 1/n di sini merupakan XN dan 1/n plus 1 merupakan XN plus 1. Maka barisan yang pertama merupakan barisan turun. Begitu pula dengan barisan yang kedua dan barisan yang ketiga. Lalu, contoh yang ketiga ada barisan tidak monoton. Barisan yang pertama, 1, min 1, 1, min 1, hingga min 1 pangkat N plus 1, dan seterusnya. Di sini kita lihat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1. Maka X1 tidak lebih dari sama dengan X2, maka tidak naik. Lalu, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 1. Maka, X2 tidak lebih dari sama dengan X3, maka bukan merupakan bilangan turun. Sehingga, barisan yang pertama bukan bilangan monoton. Begitu pula dengan barisan yang kedua, yaitu min 1, 2, min 3, hingga min 1 pangkat N, N, dan seterusnya. Bukan barisan monoton. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu barisan tidak monoton tetapi ekornya monoton. Di sini dapat kita lihat barisan yang pertama 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 7 tidak kurang dari sama dengan 6. Maka X1 dan X2 ini tidak naik. Lalu kita lihat di sini X4 yaitu 1 dan X5 yaitu 2 tidak lebih dari sama dengan. Maka X4 dan X5 juga bukan barisan turun, sehingga barisan ini bukan barisan monoton. Tapi jika kita lihat kembali, di sini mulai dari X4, X5, X6, X7, hingga seterusnya merupakan barisan monoton naik, 1, 2, 3, 4. Begitu pula barisan yang kedua, barisan ini bukan merupakan barisan monoton, tetapi memiliki ekor yang monoton dari 1 setengah, 1/3, 1/4, merupakan monoton turun. Selanjutnya ada teorema kekonvergenan monoton. Barisan bilangan real monoton akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Yang A, jika X sama dengan XN,
adalah barisan monoton naik dan terbatas jika limit xn sama dengan supremum xn n elemen dari bilangan n. Yang kedua, jika y sama dengan yn adalah barisan monoton turun terbatas, maka lim yn sama dengan infimum yn n elemen dari bilangan n. Nah, untuk mengetahui suatu barisan, kita misalkan di sini x sama dengan xn terbatas jika yang pertama adalah a kurang dari sama dengan xn kurang dari b untuk setiap n. Yang kedua, himpunan xn n elemen dari n dengan himpunan terbatas. Yang ketiga, terdapat bilangan real m yang lebih dari 0 sehingga nilai mutlak xn kurang dari sama dengan m untuk setiap n. Ini adalah pengertian barisan. Jadi, kita bisa menggunakan salah satu untuk barisan terbatas. Nah, berikut pembuktiannya. Yang A, pertama, misalkan X barisan tak turun dan terbatas dari hipotesis terdapat M elemen dari bilangan real, sehingga Rn kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen N. Menurut prinsip supremum, terdapat X bintang sama dengan supremum Xn N elemen bilangan N. Kita akan tunjukkan bahwa X bintang sama dengan limit Xn. Bila epsilon lebih dari 0 diberikan, maka X bintang kurang epsilon bukanlah batas atas dari Xn n elemen bilangan n. Dari sini terdapat K elemen bilangan n, sehingga X bintang dikurang epsilon kurang dari Xk. Tetapi karena Xn tak turun, maka hal ini diikuti X bintang dikurang epsilon kurang dari Xk kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan X bintang untuk semua N lebih dari sama dengan K. Akibatnya, mutlak Xn dikurang X bintang kurang dari epsilon untuk semua N lebih dari sama dengan K. Karena epsilon lebih dari 0 sembarang, jadi Xn konvergen ke X bintang. Terbukti bahwa X sama dengan Xn konvergen ke X limit Xn sama dengan supremum Xn dengan N elemen dari bilangan N. Lalu yang kedua, jika Y sama dengan Yn barisan turun dan terbatas, maka X sama dengan min Y sama dengan min Yn merupakan barisan naik terbatas. Dari poin A sebelumnya, jelas bahwa limit X sama dengan supremum min Yn dengan N elemen dari bilangan N. Karena limit X sama dengan min limit Y dan supremum min Yn dengan N elemen dari N sama dengan minus infimum Yn dengan N elemen dari N, maka limit Y sama dengan minus limit X sama dengan infimum Yn dengan N elemen dari bilangan N. Jadi, terbukti bahwa Y sama dengan Yn konvergen ke limit Yn sama dengan infimum Yn dengan N bilangan N. Contoh soal yang pertama adalah limit 1 per akar N sama dengan 0. Kita dapat menggunakan teorema 3.210, tetapi kita akan menggunakan teorema konvergen monoton. Jelas bahwa 0 merupakan batas bawah dari himpunan, dan tidak sukar untuk menunjukkan bahwa infimumnya 0. Dari sini, 0 sama dengan limit 1 per akar N. Di lain pihak, kita ketahui bahwa X sama dengan limit 1 per akar N terbatas dan tidak naik, yang mengakibatkan X konvergen ke bilangan real X. Karena X sama dengan limit 1 per akar N konvergen ke X, menurut teorema konvergensi monoton 3.23, X kali X sama dengan 1 per N konvergen X kuadrat. Karena itu, X kuadrat sama dengan 0, akibatnya X sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa limit 1 per akar N sama dengan 0. Selanjutnya, ada contoh soal yang kedua, yaitu Xn sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 hingga 1 per N untuk setiap N bilangan N. Merupakan suku ke N dari barisan X sama dengan Xn. Selidikilah apakah X konvergen atau divergen. Jelas barisan ini monoton naik sebab Xn plus 1 sama dengan Xn ditambah 1 per N plus 1 lebih dari Xn untuk setiap N elemen N.
Selanjutnya, akan diselidiki apakah barisan ini terbatas atau tidak. Untuk melihat pola barisan ini secara numerik, kita perhatikan suku ke N. Xn sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah hingga 1 per N. Komputasi numerik memberikan data sebagai berikut. X10 sama dengan 2,9290, X100 sama dengan 5,1874, X1000 sama dengan 7,4855, X10.000 sama dengan 9,7876, X100.000 sama dengan 12,0901. Terlihat bahwa kenaikannya sangat lambat, sehingga berdasarkan data ini, seolah-olah suku-suku barisan ini akan menuju bilangan tertentu atau konvergen. Untuk suatu N, jika diambil suku ke-2 pangkat N, yaitu X2 pangkat N, maka untuk N sama dengan 1, X2 pangkat 1 sama dengan 1 ditambah setengah. Untuk N sama dengan 2, X2 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Dan untuk N sama dengan 3, X2 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 8. Secara umum diperoleh X2 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah hingga 1 per 2 pangkat N. Sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah hingga ditambah 1 per 2 pangkat N min 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 pangkat N min 1 ditambah 2 ditambah hingga 1 per 2 pangkat N sebanyak partisi. Lebih dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah hingga 1 per 2 pangkat N ditambah 1 per 2 pangkat N ditambah hingga 1 per 2 pangkat N. Sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 hingga 1 per 2 sama dengan 1 ditambah N per 2. Jadi, selalu ada suku pada barisan ini yang lebih besar dari bilangan real manapun, sehingga barisan ini tidak terbatas. Dan disimpulkan bahwa barisan ini merupakan barisan divergen. Sebagai ilustrasi, diberikan bahwa bilangan real M sama dengan 5001, maka kita dapat menemukan suku yang lebih besar dari 5001, yaitu suku ke 2 pangkat 100.000. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.